Sumpah pocong mau turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Mau malah balik nanti. Tuduhan itu tidak benar berarti bang? Sudah tidak benar. Sakatatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Sakatatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang. Hal itu dilakukan karena dipicu pernyataan Ibtu Rudiana saat menggelar konferensi pers bersama kuasa hukum kondang Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan Selasa 30 Juli lalu. Ia mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran terkait isu yang menyebut bahwa Eki anaknya masih hidup. Hal tersebut diungkap saat ditanyai kesaksiannya oleh Hotman Paris. Menanggapi kesediaan Rudiana untuk disumpah pocong, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal, Titin Priyalianti mengatakan bahwa Sakatatal juga akan melakukan sumpah pocong terkait mengalami penyiksaan saat pemeriksaan kasus pembunuhan Vina Eki, termasuk juga bersumpah tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pihak kuasa hukum Sakatatal pun menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong terkait penganiayaan dan dugaan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyebabkan 8 terpidana harus menjalani hukuman penjara. Sumpah pocong tersebut rencananya akan dilakukan hari ini, bahkan tim kuasa hukum Sakatatal pun sudah menentukan lokasi sumpah pocong dan menyurati pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya. Tim TV One mengabarkan. Ini juga ulama apa? Ya, rencananya hari ini ya Sakatatal akan melangsungkan sumpah pocong dan juga mengundang Ibtu Rudiana untuk bergabung di sana. Kami akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kami, sudah ada Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan juga ada Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana UI. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga sudah tergabung melalui sambungan Zoom ada Bu Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Sakatatal. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Titin. assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ya, Bu Titin, bagaimana untuk persiapan sumpah pocong pada hari ini? Akankah tetap berlangsung? Terima kasih Mbak. Kami sudah mempersiapkan semuanya, termasuk saya sudah sowan ke pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati dan sudah mempersiapkan semuanya, termasuk juga menyiapkan dua kain kafan, kemudian perlengkapan lainnya, karena kan kalau sumpah pocong, kalau informasi dari pimpinan pondok Padepokan Amparan Jati itu persis ritualnya seperti memandikan jenazah. Ada wangi-wangian, ada bunga-bunga, jadi sudah dipersiapkan seluruhnya. Kami tinggal menunggu tim dari Jakarta. Saat ini dalam perjalanan, kami harapkan Bapak Rudiana bisa hadir karena kain kafan yang disiapkan itu sudah 2 buat Bapak Rudiana dan Sakatatal. Hanya materinya adalah Sakatatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Sakatatal mengalami penganiayaan yang luar biasa sehingga dipaksa mengakui. Sakatatal dan 7 terpidana lainnya akhirnya divonis penjara seumur hidup. Untuk Sakatatal 8 tahun. Itu Mbak, materinya terjadi penganiayaan. Baik. Dan Sakatatal bukan pelakunya. Baik, kita juga akan dengarkan dari Bu Elsa ya. Baik, Bu Titin, kita juga akan dengarkan dari Bu Elsa. Ditantang nih Bu Elsa untuk Ibtu Rudiana juga hadir dan melakukan sumpah pocong. Tapi dijawabnya nanti usai jeda, kami segera kembali.
Ya, kalau kita boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana ketika konferensi pers bersama dengan Hotman Paris yang mengatakan bahwa saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Yang meninggal adalah anak saya, anak yang dari kecil saya urus, yaitu Muhammad Reski Rudiana. Nah, tadi juga dari Bu Titin menyampaikan bahwa ditantang nih Bu Elsa Sudah untuk disiapkan hadir, semuanya. sudah disiapkan dalam sumpah pocong. Saya hanya bisa menyampaikan astagfirullahaladzim karena itu hal-hal yang saya yakini sebagai seorang muslim ya, terserah yang lain, bahwa itu musyrik dan syirik ya. Dan kemudian masalah Rudiana itu kan atas pertanyaan apakah benar anaknya. Dia hanya bicara secara pertemanan ya, bukan untuk kepada publik. Memang dia Kan di depan media pada saat itu dia. ya dia kan sebetulnya tidak tahu akan terjadi demikian ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah lewat. Tetapi yang jelas ini adalah proses pengajuan PK, di mana pengajuan PK beban pembuktiannya ada di pihak pemohon. Novum, apakah ada kesalahan kekeliruan dari putusan hakim dan segala macam dari putusan yang inkrah, itu bebannya pemohon PK, bukan bebannya Rudiana ya. Dan itu lawannya adalah jaksa, silakan. Dan ini adalah jangan kita memberikan tandingan persidangan di luar persidangan yang benar sesuai dengan KUHAP ya. Dan kemudian ini nggak ada artinya. Karena apa? Ini kan hanya untuk meyakinkan diri mereka ya. Tapi bagi kita saya nggak mau. Saya melarang untuk menantang Allah, menantang Allah untuk memberikan azab. Itu benar-benar tidak boleh kita tantang Allah itu. Oke, artinya tidak akan hadir ke Cirebon hari Pasti ini? tidak hadir. Oke. Pasti tidak Bu Titin, Ibtu Rudiana sudah dipastikan tidak akan hadir hari ini? Ya, saya juga astagfirullah Ibu Elsa Sakatatal sudah berani sumpah Titin. pocong yang meyakini dia dan 7 terpidana lainnya tidak terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan. Sakatatal dan 7 terpidana lainnya terjadi penyiksaan dan itu berani sumpah pocong. Di PK, Aldi juga menyatakan bahkan sudah menyebut nama, ada yang namanya Gun-Gun dan Aris Papua yang melakukan penyiksaan. Astagfirullah, Bu Elsa, anak kecil sudah berani sampai bersumpah pocong masih tidak percaya. Ibu hanya pegang putusan, hanya pegang BAP. Astagfirullah. Sekarang logikanya begini, kalau ibu di rumah kecurian, terus menuduh salah satu anak, terus anak itu, ibu saya sumpah pocong, berani menyatakan saya tidak mencuri uang itu. Apakah ibu juga tidak percaya? Saya sih astagfirullah Bu, ibu lihat berkas saya utuh deh Bu. Saya yakin itu kecelakaan lalu lintas. Ibu lihat berkas utuh, ibu begitu kekeh, ibu lihat berkas dari mana? Saya juga pusing ngelihat ibu tuh. Kasihan Bu kalau itu terjadi betul sebetulnya kecelakaan lalu lintas. Keyakinan sumpah pocong itu karena Sakatatal dan 7 terpidana lainnya tidak pernah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Terserah kalau ibu begitu yakin. Ibu buktikan, ibu lihat berkas saya Bu. Banyak hal yang tidak bisa saya ngomong di media. Sampaikan ya, Banyak jangan bilang pusing sama saya ya. Kita lawyer bukan saling pusing-pusingan. Anda Baik, Bu tinggal Titin. buktikan saja. Secara itu meyakinkan kepada Hakim Agung nanti di PK. Bukan pusing terhadap saya. Anda lawyer, saya lawyer. Jangan perkara itu dimasukkan pada hati kita. Baru satu perkara aja Anda udah pusing. Gimana kalau perkaranya 1000? Jadi jangan ya menyudutkan pribadi ya. Saya itu sudah melihat semua berkas. Bukan putusan saja. Saya sudah melihat berkas dan saya sudah menyusun hal ini. Termasuk berkas-berkas yang dimaksud Bu? Ya, saya sudah baca semua. Ada di tangan saya semua. Dan tidak mengarah kecelakaan? Tidak. Apa yang dihadirkan? Tidak. Bukti-bukti yang sudah Tidak. Jadi dibaca berkas-berkasnya. terserah. Saya tidak bukan punya kewajiban untuk membuktikan. Dia justru untuk punya kewajiban membuktikan. Silakan. Saya menghormati putusan. Nanti apapun putusannya saya juga menghormati. Dia kan lawyer, harusnya menghormati putusan.
yang Anda ajukan PK bukan berdasarkan PK terhadap berita acara, tapi PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jangan kalau Anda berupaya, upaya hukumlah, jangan kamu sudutkan lawyer yang itu. Saya tidak berlawan nama Anda. Baik, Lawyer klien saya diwakili oleh jaksa. Kenapa Anda pusing sama saya? Saya jangan pusing sama Anda. Respon Anda, Bu Titin? Ya, kalau gini Mbak, sekarang semua seperti yang saya sampaikan dari kemarin. Kenapa sih ada pengakuan-pengakuan itu datangnya ke tokoh masyarakat? Kenapa tidak ke institusi kepolisian? Karena mereka punya kekhawatiran tidak akan dipercaya. Sekarang jauh-jauh orang datang dari luar Cirebon hanya untuk menyampaikan dia pada saat itu berada di tempat dan melihat kecelakaan itu terjadi. Sebetulnya dari dulu saya paham Mbak, ini kecelakaan. Tapi saya juga kan berdiskusi ketika posisi jatuh korban ini begini, ini kemungkinan seperti apa. Baik, itu yang sebetulnya saya pusingin. Tapi alhamdulillah sekarang kenapa saya begitu yakin? Pantesan jatuhnya korban tidak terlalu jauh. Karena apa? Ini sempat zigzag, sempat jumping. Baru terjawab setelah ada pengakuan itu. Itu semakin memperkuat keyakinan saya. Walaupun betul itu belum bicara di pengadilan, tapi oleh tim dari Pradi sudah dituangkan di akta notaris. Bu Elsa dan juga Pak Hyar, kita nanti juga akan kembali melanjutkan dari segi hukumnya bagaimana. Sebentar. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu untuk meredakan suasana. Baik, Bu Titin, kita akan meredakan suasana dulu. Kita juga akan dengarkan dari segi hukumnya akan seperti apa dari Pak Hyar. Usai jeda kami segera. Saat lagi pemirsa.